Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di Masjid Al-Bayyinah yang penuh barokah ini untuk memulai kembali kajian tafsir As-Sa'di setelah sekian lama liburan kita tak jumpa. Semoga pertemuan kita kali ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khanafitina azakumullah, kita lanjutkan tafsir surat Yunus. Ayat ini malam ini akan kita mulai dari ayat yang ke-45. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma yahsyuruhum. Pada hari Allah mengumpulkan mereka. Ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Seolah-olah mereka tidak tinggal di alam kubur kecuali hanya sesaat dari waktu siang. Yata'arafuna bainahum. Mereka saling mengenal satu sama lain ketika dikumpulkan. Qad khasiral ladina kadzabu bidiqa'illah. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka itu tidak mendapatkan hidayah. Qala As-Sayyid Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi yukhbiru ta'ala an sur'ati qida'id dunya
wa anna Allah ta'ala idza hasyara an-nasa wa jama'ahum liyaumin la raiba fihi ka'annahum ma labithu illa sa'atan min nahar wa ka'annahu ma mar'a alaihim na'imun wala bu'sun wa hum yata'arafuna bainahum kahadihim fid dunya wa fi hadzal yawm yarbahul muttaqun wa yahsurul ladzina kadzdzabu bi liqa'illah wa ma kanu muhtadin ila siratal mustaqim waddinil qawim haitsu fatahumun na'im wastahaqqu dukhulan nar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang begitu cepat selesainya dunia dan menjelaskan bahwa ketika Allah mengumpulkan semua manusia pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, seolah-olah mereka tidaklah tinggal di alam kubur kecuali hanya atau tidaklah mereka kembali seolah-olah tidaklah mereka tinggal di alam kubur atau di dunia kecuali hanya sesaat dari waktu siang. Seolah-olah mereka belum pernah sama sekali merasakan kenikmatan atau kesengsaraan sebelumnya. Bahkan ketika dikumpulkan mereka saling mengenal sesama mereka seperti keadaan mereka sewaktu di dunia. Maka pada hari ini orang-orang yang bertakwa mendapatkan keberuntungan. Sementara rugilah orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah. Mereka juga tidak mendapat petunjuk ke jalan yang lurus dan agama yang lurus. Artinya mereka tidak mendapatkan kenikmatan dan mereka berhak untuk masuk ke dalam neraka. Di dalam ayat ini ada beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Faedah yang pertama, al-iman bil ba'thi wal hasri wal hisab al-iman bil ba'thi wal hasri wal hisab. Ayat ini menunjukkan faedah wajib untuk mengimani adanya hari kebangkitan. Jadi setelah mati dibangkitkan. Kemudian mengimani adanya hasyar, ini dikumpulkan di satu tanah lapang yang luas. Kemudian al-hisab, meyakini adanya hisab setelah itu. Barakallahu. Al-faidatu asaniyah, al-murad billadina kazzabu, al-murad billadina kazzabu fi liqa'illah
hum al-musyrikuna. Kama qala Abu Sulaiman ad-Dimashqi rahimahullah. Yang dimaksud dengan orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah adalah orang-orang musyrik. Seperti yang disampaikan oleh Abu Sulaiman ad-Dimashqi rahimahullah. Jadi orang-orang musyriklah yang tidak percaya adanya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala setelah kematian. Karena rata-rata mereka itu meyakini bahwa hidup itu cukup di dunia saja. Tidak ada kehidupan selain itu. Al-faidatu ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. Sur'atu inqidha'id dunya. Sur'atu inqidha'id dunya. Cepatnya dunia ini hancur atau selesai masa aktifnya. Artinya dunia itu fana. Dunia itu tidak abadi. Dunia ini akan segera berakhir. Tidak kekal. Dan berakhirnya dunia tidak lama. Cepat. Sebagaimana digambarkan dalam ayat ini, ka'allam yalbathu illa sa'atam minan nahar. Seolah-olah mereka tinggal di dunia hanya sesaat waktu siang. Siang itu kan berapa jam gitu ya. Sesaat dari waktu siang. Seperti itu. Ya. Jadi seolah-olah kenikmatan, penderitaan yang terus terjadi di dunia dulu itu belum pernah terjadi. Karena perasaan mereka apa ini? Ketika dibangkitkan dari alam kubur, dunia itu cuma apa ini? Sesaat saja dari waktu siang masanya. Nah, masih tidak lama dunia ini. Semuanya ini akan berakhir. Al-faidatu ar-rabi'ah, faedah yang keempat. An-nasu ismani ba'dal ba'thi. An-nasu qisman ba'dal ba'thi. Al-muttaqun ar-rabihun. Wal kafirun al-khasirun. Al-muttaquna ar-rabihuna wal kafirun al-khasiruna. Nah, setelah hari kebangkitan nanti manusia akan terbagi menjadi dua kelompok.
Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang bertakwa, yang akan mendapatkan banyak keberuntungan. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang kafir yang akan mendapatkan apa ini? Kerugian. Al-faidatu al-khamisah. Faedah yang kelima. Halun nasi hina bu'ithu minal qubur yata'arafuna bainahum kahalihim fid dunya. Halun nasi hina bu'ithu minal qubur yata'arafuna bainahum kahalihim fid dunya. Jadi keadaan manusia ketika dibangkitkan dari alam kubur, ternyata satu sama lain saling apa ini? Mengenal. Seperti keadaan mereka sewaktu masih di dunia. Oh, kamu Abdullah. Abdurrahman. Ya. Nah, Utsman, Ali. Jadi semuanya mengenal. Baik. Dibangkitkan dari alam kubur rame-rame. Setelah itu mereka saling mengenal satu sama lain seperti keadaan ketika di dunia. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, idza bu'itsu minal quburi ta'arafu idza bu'itsu minal qubur ta'arafu thumma tanqati'ul ma'rifatu thumma tanqati'u al-ma'rifatu. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, satu sama lain saling mengenal. Tapi setelah itu terputuslah perkenalan mereka itu. Dah semuanya apa ini? Nafsi, nafsi. Mengurus nasibnya sendiri. Sempat kenalan, sempat apa ini? Saling menyapa ketika dibangkitkan dari alam kubur. Loh, kamu gimana kabarnya? Loh, kamu gimana? Gitu. Tapi setelah itu tangqati'ul ma'rifah, perkenalan itu putus. Nafsi, nafsi. Sendiri-sendiri. Sudah gak bisa kemudian saling menolong satu sama lain. Walaupun sebelumnya saling ngapain? Mengenal. Yang masuk neraka ya masuk neraka, yang masuk surga ya masuk surga. Sendiri-sendiri. Barakallahu. Ini keadaan manusia setelah hari kebangkitan nanti. Baik. Ayat berikutnya yang ke-46.
Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum. Sungguh, jika kami memperlihatkan kepadamu sebagian apa yang kami janjikan untuk mereka, au natawaffayannaka, atau kami mewafatkan engkau, fa ilaina marji'uhum, maka kepada kamilah tempat mereka semua kembali. Tsummallahu syahidun ala ma yaf'alun, kemudian Allah lah yang menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. Qala Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, ay la tahzan ayyuhar rasul ala haula'il muqaddibin wa la tasta'jil lahum fa innahum la budda ayyusibahum alladhi na'iduhum minal azab imma fid dunya fatarahu bi ainika wa taqarru bihi nafsuk wa imma fil akhirah ba'dal wafati fa inna marji'ahum ila Allah wa sayunabbi'uhum bima kanu ya'malun ahsahu wa nasu wallahu ala kulli syai'in syahid. ففيه الوعيد الشديد لهم وتسلية للرسول الذي كذبه قومه وعاندوه. Artinya, janganlah engkau berhati-hati wahai Rasulku dalam menghadapi para orang yang mendustakan dakwah. Jangan pula engkau terburu-buru minta mereka diazab. Sungguh mereka pasti akan mendapatkan apa yang kami janjikan untuk mereka berupa azab. Bisa jadi azabnya kami timpakan di dunia sehingga engkau bisa melihat dengan mata kepalamu dan membuat senang hatimu dan dirimu. Bisa jadi di akhirat nanti setelah mereka mati, karena tempat kembalinya mereka semuanya ialah kepada Allah. Allah lah yang akan menyampaikan kepada mereka apa yang mereka lakukan. Allah menghitung semua amalan mereka walaupun mereka melupakannya. Allah Maha bersaksi atas segala sesuatu. Di dalam ayat ini terdapat ancaman yang sangat keras untuk mereka dan hiburan untuk Rasul yang didustakan oleh kaum yang menentangnya. Fiha fawaid. Di dalam ayat ini ada beberapa faedah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, al-wa'id asy-syadid lil muqadzibin. Ayat ini terdapat ancaman yang sangat keras bagi para pendusta
yang mendustakan agama dan dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, apa itu? Ancamannya keras. Yakni mereka tidak akan lolos dari apa ini? Azab. Enggak akan lolos dari azab. Sudah ancaman yang keras. Al-faidatu as-tsaniyah. Faedah yang kedua. Al-azab lil kafirin al-azab lil kafirin la budda ayusibahu imma fid dunya wa imma fil akhirah ba'da al-wafat. Azab yang dijanjikan untuk orang-orang kafir pasti akan menimpa mereka. Tidak akan apa ini? Meleset. Tidak akan ada pembatalan. Bisa jadi di dunia, bisa jadi di akhirat setelah kematian. Al-faidatu as-sadisah. At-tasriyah li Rasul alladzi kadzabahu qaumuhu wa 'anaduhu Dalam ayat ini terdapat hiburan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam yang didustakan oleh kaumnya dan yang ditentang oleh kaumnya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah itu mendapatkan banyak tekanan-tekanan fisik dan mental. Teror-teror fisik dan mental, didustakan, dilecehkan, direndahkan, sampai pada tingkat pelecehan-pelecehan yang sangat tidak manusiawi. Maka dalam ayat ini Allah menjanjikan bahwasanya orang-orang yang mendustakan Rasul SAW itu tidak akan dilepas dari azab. Bisa jadi di dunia Rasulullah bisa melihat dengan mata beliau sehingga hati beliau senang. Bisa saja di hari akhirat nanti setelah mereka mati mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya tidak akan apa ini diloloskan dari azab. Maka ini termasuk hiburan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Al-faidatu Ar-Rabi'ah, faedah yang ke-4.
Qauluhu ta'ala thumma Allahu syahidun ala ma yaf'alun. Minal kufri wat taqdim. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Wa qara'a Ibnu Abi Ublata sammallahu syahid bi fathi ta'i yuratu bihi hunalika Allahu syahid. Yuratu bihi hunalika Allahu syahid. Firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan, yakni yang mereka lakukan berupa kekufuran dan mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan segala sesuatu. Kemudian Ibnu Abi Ublah membaca sammallahu syahid. Taknya di fathah. Maknanya ialah hunalika Allahu syahid, di sana Allah akan menjadi saksi. Baik. Ayat berikutnya yang ke-47. Walikulli ummatin rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Setiap umat memiliki rasul, dan jika telah datang rasul mereka, maka akan diputuskanlah perkara di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak akan dizalimi. Nah, qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yaqulu ta'ala wa likulli ummatin minal umamil madiyah rasulun yad'uhum ila tauhidillah wa dinihi fa idza ja'ahum rasuluhum bil ayati saddaqahu ba'dhum wa kadzdzabahu akharun fayaqdiyallahu bainahum bil qisti fi najatil mu'minina wa ihlakil muqaddibina wa hum la yudlamun bi ay yu'adzabu qabla irsalir rasul wa bayanil hujjah aw yu'adzabu bi ghairi jaramihim falyahdharil muqaddibun laka min musyabahatil umam al-muhlikin bisammi min musyabahatil umam al-muhlakin fayakhillu bihim ma khalla fi ulaik. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa setiap umat
dari umat-umat yang lalu memiliki seorang rasul yang mengajak mereka ke ajaran tauhid dan agama Allah. Jika rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa ayat-ayat, maka sebagian mereka ada yang membenarkannya dan sebagian yang lain mendustakannya. Maka Allah pun memutuskan perkara di antara mereka dengan adil, dengan menyelamatkan orang yang beriman dan membinasakan orang yang mendustakan. Dan mereka tidak dizalimi dengan diadab sebelum diutusnya rasul dan sebelum jelasnya hujjah, atau diadab namun tidak melakukan dosa. Maka hendaklah waspada orang-orang yang suka mendustakan engkau. Jangan sampai menyerupai umat-umat yang dulu yang telah binasa, yang menyebabkan apa yang mereka dapatkan bisa menimpa mereka. Wallahu ta'ala. Nah, fihi fawaid. Dalam ayat ini ada beberapa faedah. Al-faidatul ula, al-azab la ya'ti ala ummatin. Al-azabu la ya'ti ala ummatin qabla irsalir rasuli wa bayanil hujjah. Azab tidak akan datang menimpa suatu umat sebelum diutusnya rasul dan sebelum dijelaskannya hujjah. Artinya kalau rasul belum datang ke mereka, hujjah belum sampai ke mereka, maka tidak akan didatangkan azab. Tapi kalau rasul sudah diutus, hujjah sudah ditegakkan, mereka menentang, maka baru ada apa ini? Azab. Al-faidatu as-saniyah. Faedah yang kedua, Inna Allaha arsala rasulan li kulli ummatin lid-da'wah ila tauhidillah wa dinihi. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul untuk setiap umat dalam rangka berdakwah ke ajaran tauhid dan ke agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-faidatu as-sadisah, faedah yang ketiga. An-nasu ba'da irsalir rasuli qismani. Manusia setelah diutusnya rasul terbagi menjadi dua. Al-mu'minun alladzina yusaddiquna rasulahum. Alladzina yusaddiquna rasulahum. Wal kafirun alladzina yukadzibuna rasulahum. Fayaqdiyallahu bainahum. Fayaqdiyallahu bainahum bil qisti binajatil mu'minin
wa ihlakil muqaddibin. Jadi setelah diutusnya para rasul, manusia terbagi dua. Ada yang beriman, yang membenarkan rasul mereka, ada yang kafir, yang mendustakan rasul mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara di antara mereka dengan cara yang adil, dengan menyelamatkan orang-orang yang beriman dan menghancurkan orang-orang yang mendustakan. Nah, walikulli ummati rasul, fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu